saat dia turun ke bawah, kalian tuh masih punya amunisi untuk average down. Kalau BBCA sendiri, teman-teman, ini menurut aku udah masuk wilayah mahal ya. Tetapi ini perusahaan bagus banget, teman-teman. Dia salah satu bank terbesar dan juga dengan market kapitalisasi terbesar di Indonesia, jadi tidak perlu khawatir. Tetapi kalaupun dia perusahaan bagus kan bukan berarti kalian bisa beli seenaknya gitu kan. Jadi nanti kita akan bahas angka yang masuk harganya berapa, tapi aku saranin ini sih udah mahal. Tapi kalau kalian mau beli ya itu urusan kalian. Cuma kalau aku sih, kalaupun barangnya bagus, aku tetap berusaha untuk nawar ya. Kemudian BMRI sendiri, teman-teman, ini kita sudah lihat sudah beberapa. Oke teman-teman, selamat datang kembali para trader. Jadi sekarang itu tanggal 2 hari Senin 2 Juni 2025 jam setengah 7 malam. Dan ya, sebelum kita mulai videonya, kalian baca dulu disclaimer yang satu ini. Teman-teman, sebelum kita masuk ke chartnya, kita masuk ke chart si BBCA ini, kita akan baca dulu sebagian dari sini. Aku mau jelasin dulu nih teman-teman. Jadi, sorry. Nah, ini teman-teman adalah video yang aku ambil di Sidoarjo 7 hari yang lalu dan aku bilang bahwa BBCA itu udah kemahalan di video ini. Kalian bisa cek sendiri di videonya. Dan ya, sekarang kita akan bahas BBCA lebih dalam. Kalian enaknya masuk di mana? Oke, kita lihat dulu BBCA secara ininya ya, secara keseluruhan ya, bahwa market kapitalisasinya itu dia 1.158 triliun, kemudian didirikannya ini udah lama banget di 1955. Terus kalau kita runut ke bawah, ternyata dia hampir 100% beroperasi di Indonesia. Jadi dia ini 0,001% overseas, dia nggak kasih jelas adanya di mana. Kalau kalian lihat Mandiri, Mandiri aja itu masih dioperasi di luar ya. Coba kita lihat ya BMRI. Sebentar, aku cek dulu BMRI mana nih? Nah, ini dia. Kalau kalian lihat finansialnya nih, tuh dia masih ada di luar. Kalau ini BMRI ya teman-teman, aku cuma buat perbandingan aja, masih ada di luar negeri. Tapi BBCA ini dia beroperasi hampir 100% di Indonesia. Terus untuk ininya tentu aja dari loans dia punya pemasukan, kemudian dari treasury juga ada, dan dari other ini dia nggak jelasin dari mana aja. Oke, secara dividen BBCA ini termasuk yang paling rutin ngasih dividennya. Jadi kalau kalian bisa lihat ngasih dividennya ini selalu ada ya 2018, 2019, 2020, 2021, terus sampai 2024 dia ngasih terus. Dan sekarang yang paling penting, enaknya BBCA itu gimana? Nah, kalau kita lihat dari monthly, teman-teman, emang di sini kita bisa lihat bahwa dia pernah hampir ke 11.000 BBCA, terus kemudian dia turun ke 7.400. Terus kemudian dia naik lagi, dan pertanyaannya sekarang gimana? Kalau kita lihat dari chart ini, BBCA itu ada di wilayah equilibrium, teman-teman, di mana sebenarnya harga sangat volatile di sini. Dan kalau kita lihat secara weekly, nah secara weekly sebenarnya dia sudah uptrend teman-teman, tapi ternyata di sini dia terjadi terminate, kemudian dia turun. Seperti yang aku bilang, udah kemahalan untuk masuk. Kemudian kalau kita lihat daily, ya itu 7 hari yang lalu, ya aku kasih lihat dulu 7 hari yang lalu nih, itu dia masih di ini candle-nya masih 2 ya di situ ya. Jadi kalau kita lihat, sorry, mana nih barang? Nah ini dia. Nah kalau kita lihat ini, jadi kemarin candle itu masih di sini dan aku bilang udah kemahalan dan besoknya langsung turun teman-teman. Kenapa? Karena emang harganya udah kemahalan di sini. Jadi orang itu udah profit taking di sini. Mereka udah profit taking.
dan begitu harganya turun mereka mau beli lagi. Nah, pertanyaannya kira-kira mereka mau nyerok di mana, kan begitu ya. Dan kalau kita lihat sekarang ini ada 3 zona beli teman-teman yang kemungkinan besar mereka akan masuk di wilayah ini. Aku pribadi cukup kaget pada saat kemarin. Aku pikir pada saat kita habis liburan, aku pikir dia akan opening tuh di 9.300 sampai di 9.175 antara di situ. Ternyata dia langsung terjun ke bawah sini. Ini sempat bikin aku sempat kaget juga pas pagi-pagi lihat market open, kok aku bilang kok BBCA bisa turun ke wilayah ini gitu loh. Aku nggak tahu ada apa, tapi ini cukup kaget karena memang aku bilang kemarin kayaknya ini wilayah yang cukup oke untuk beli sebelum dia akan reversal ke atas gitu kan. Tapi ternyata enggak gitu loh, ternyata dia turun ke sini. Jadi sekarang pertanyaannya enaknya kita beli di mana? Dan aku udah ada bikin ininya. Seperti biasa aku kasih lihat kira-kira target harga yang bagus berapa dan kira-kira para bohir besar itu mau masuk di angka berapa kan gitu ya. Ya, seperti yang kita tahu teman-teman, biasanya orang itu akan FOMO. Orang Indonesia itu kebanyakan FOMO, teman-teman. Jadi mereka itu begitu ngelihat candle-nya hijau-hijau gini nggak tahan, langsung aja loncat masuk gitu loh. Apalagi banyak ya, banyak. Gue pernah lihat ada orang yang, ya ya teman-teman ini udah hijau ya, kita tinggal masuk aja, kita tinggal masuk aja. Ada sih channel yang kayak gitu, cuma aku nggak mau sebut channelnya apa, aku ketawa gitu kan. Cuma ya nggak gitu gitu loh caranya. Sehingga terjadi ya seperti itu. Nah, pada saat mereka hijau kan ini pasti pada saat market merah kan pasti mereka akan panik sendiri gitu loh. Sehingga ya menganggap bahwa saham itu udah diatur nilainya. Padahal sebenarnya ya memang udah diatur, tapi kan terukur gitu loh. Kita harus bisa ngukur kira-kira di mana sih bohir itu mau beli. Nah, seperti yang aku bilang, biasanya para orang FOMO itu kan situ aku tulis 1.500 ya di sini. Dan di sini makanya kenapa tadi di hammer up di sini teman-teman, ini yakin yakin aja gue bahwa ini pasti orang-orang FOMO nih yang beli nih, makanya candlenya kecil aja kayak gini nih, mereka FOMO nih. Padahal yang di atas jelas-jelas sudah mulai jual, mulai lepas, dan mereka pasti berharap akan tembus ke 10.100. Enggak gitu cara mainnya teman-teman gitu loh. Dan ya aku sendiri juga sempat kaget sih kenapa mereka jebol di sini kemarin. Kemarin hari ini, sorry. Jadi ya aku sempat kaget. Dan berikutnya kemana? Jadi kalau kita lihat secara chart teman-teman, kalau misalnya mereka mau masuk di 9.000, which is mereka beneran masuk di 9.000, itu keuntungannya para bohir itu, ya keuntungannya dia kalau misalnya dengan target 10.000 aja, artinya itu 10.000 itu di bawah nilai apa tempat orang mulai sell tempat target sell berikutnya nih teman-teman. Nah, itu belum sampai di situ, berarti sekitaran di sini nih 10.000 nih. Ya, ini kan target sell ininya aslinya nih. Berarti kalau dia di 10.000 itu mungkin dia di sekitar di mana nih? Nah, di sini. Jadi kita akan ganti aja warnanya, terus kita tambahin ini. Nah, ini adalah target yang kita ambil target ini aja gitu loh. Nggak usah ambil yang di atas lah, terlalu optimistik gitu loh. Kalau aku sih begitu udah ambil target yang itu, ya udah gitu loh. Mungkin jual sebagian, nanti sebagian lagi di atas gitu kan. Itu yang biasa aku lakuin gitu loh. Jadi kalau misalnya kita lihat dari jumlah lot aja teman-teman, jumlah lot memang sih nggak banyak perbedaan yang cukup jauh kalau kalian cuma punya uang 100 juta ya. Karena kan memang sahamnya BBCA sendiri udah mahal gitu loh teman-teman. Dan kalau kalian lihat perbedaan harganya nih teman-teman, perbedaan keuntungannya, itu kalau misalnya kalian beli di 9.500, potensi keuntungan kalian paling di 6.300. Sementara kalau di 9.000 teman-teman, potensi keuntungan kalian tuh bisa 9 juta. Artinya ada kenaikan 2 juta dari kalau kalian beli 9.500 gitu loh. Terus kalau kalian beli di bawah lagi di 8.800, di mana kayaknya sih kemungkinan besar gua nggak tahu. Aku sendiri sebenarnya sempat benar-benar kaget sih kenapa dia bisa muncul di sini gitu loh. Tapi
Eee, kalau misalnya agak agresif ya BBCA ya, eee, mungkin, gua nggak tahu ya 8.800 akan dapat apa enggak, tapi gue berharap banget dapat 8.800 karena kita bisa lihat potensi keuntungannya itu 11 juta teman-teman. Yaitu bedanya sama yang kalau kalian masuk di 9.500 itu bedanya 5 juta teman-teman. Jadi sangat masuk akal menurut gua para bohir itu untuk ngambil di eh, apa tuh namanya 8.800 gitu loh. Untung karena gini, kalau 8.800 itu kan kalian bisa lihat sendiri ya angkanya ini 11 juta loh teman-teman, keuntungannya dia kalau misalnya sampai ke 10.000. Itu target yang paling rendah loh aku pasang. Dan bedanya itu 5 juta sama 9.500. Kalau 8.300 kayaknya mending dilupain deh. Kayaknya nggak mungkin dia ke 8.300 dalam waktu dekat gitu loh. Kecuali kalau misalnya ada sesuatu berita yang sangat menghebohkan mungkin ya. Tapi kayaknya most likely di antara dua ini, dan kalau kalian mau masuk di 8.900 atau kalian mau ambil dia kedua di antara dua angka ini juga fine gitu loh. Karena sekali lagi ini perusahaan bagus gitu loh. BBCA itu perusahaan bagus. Jadi, tapi kalau gue pribadi sih, kayaknya sih mungkin akan membal di wilayah ini teman-teman. Kalau aku pribadi, tapi mungkin aku juga udah mulai persiapan masuk sedikit di sini gitu loh. Karena sekali lagi BBCA itu perusahaan bagus. Karena ya kalian bisa lihat sendiri aja dividen dia rutin bagi-bagi dividen gitu loh. Dan ini grow-nya itu masih cukup jauh gitu loh. Ini bisa berapa persen sih? Coba kita lihat ya. Eh Di rentang harganya. Paling ini aja dia bisa sekitar 10% kalau misalnya kalian beli di 9.100, dan kalau dari bawah sini 8.800 lah ya, itu potensinya bisa sekitar bisa 15% kalian dapat itu. Ya ini emang 14%, tapi aktualnya kalian mungkin bisa kena di 15 persenan. Jadi ya it's good, bagus gitu loh. Jadi ya itu aja sih menurut aku mengenai BBCA. Terserah kalian. Kalau menurut aku sih ya memang ini agak mengejutkan sih dia turun di sini. Tapi kalau kalian mau beli udah enak nih beli di sini ya, tawar aja di 9.100 atau 9, nggak tahu nanti pembukaan besok di mana. Eh Soalnya bisa bisa beda kan di antara 9.000 sampai 9.000 lah, 9.100 atau 9.000, bisa masuk di situ atau di, kalau kalian mau lebih aman ya mainnya di bawah sini 8.800, aku rasa oke. 8.850, 8.900 itu oke. Itu oke banget. Jadi ya gitu aja untuk BBCA. Dan ya, thank you sekali lagi yang udah nonton. Kalau kalian mau request saham apa, kalian boleh komen di bawah. Dan kita akan lihat apakah sahamnya menarik untuk dibahas apa enggak. Dan ya, sekali lagi thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di video-video kita yang akan datang. Dadah.